Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, kelas C5NR. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah, yaitu Kimia Medisinal yang berjudul Pengembangan Obat. Rancangan obat rasional. Penemuan obat adalah sebuah usaha yang diarahkan pada suatu target biologis yang telah diketahui berperan penting dalam perkembangan penyakit atau dimulai dari suatu molekul dengan aktivitas biologi yang menarik. Pengertian rancangan obat rasional. Rancangan obat rasional adalah suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Rancangan obat terdiri dari serangkaian program dan tujuan penemuan senyawa kimia baru yang berguna sebagai obat, baik untuk pencegahan penyakit ataupun pemulihan kesehatan fisik atau mental. Rancangan obat rasional di sini berarti pencarian obat baru secara logis dan berdasarkan hasil teoritis. Obat dengan efek farmakologi sangat spesifik. Kemudian memerlukan adanya kerjasama berbagai bidang ilmu, baik itu ilmu kimia, biokimia, biologi, fisiologi, mikrobiologi, parasitologi, imunologi, dan farmakologi. Contoh hasil rancangan obat rasional yaitu ada beberapa. Yang pertama itu adalah pralidoksin, yaitu obat yang digunakan untuk penunjang atropin pada pengobatan keracunan oleh senyawa organofosfat. Yang kedua itu adalah asiklovir, yaitu senyawa antivirus yang efektif terhadap herpes. Yang ketiga itu adalah brokresin sebagai antihistamin, katopril berfungsi sebagai antihipertensi, dan metildopa berfungsi juga sebagai antihipertensi. Pengembangan senyawa penuntun atau lead compound atau parent compound adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis sebagai aksi terapeutik, oksitoksik, regulasi fisiologis, hormon, dan feromon, serta senyawa yang terlihat atau berpengaruh terhadap proses biokimia dan patologi pada hewan ataupun tumbuhan. Pengembangan senyawa penuntun yaitu mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih paten atau poten, spesifik, aman, dan efek samping yang sedikit atau minimal. Tujuan perubahan spektrum aktivitas dan tujuan modulasi farmakokinetik dan farmakodinamik. Kemudian pengembangan senyawa penuntun juga terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal, yaitu beberapa contoh. Yang pertama itu pengembangan amfetamin menjadi metalfetamin. Yang kedua, pengembangan meperidin menjadi trinipidin dan fentanyl. Yang ketiga, pengembangan sulfonilamid menjadi turunan sulfonamida. Pengembangan asam asetilsalisilat yang berfungsi sebagai analgesik, yaitu efek samping iritasi lambung menjadi turunan yang tidak mengiritasi lambung. Kemudian pengembangan ampicillin yang tidak aktif terhadap kuman Pseudomonas aeruginosa menjadi piperacillin atau aslocillin dan meslocicillin. Kemudian yang kedua itu adalah pengubahan spektrum aktivitas. Contohnya itu ada beberapa. Yang pertama, menjadi antagonis spesifik, contohnya itu adalah senyawa antagonis pirimidin atau urasil timin. Yang kedua, molekul komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul yang berbeda, sehingga didapatkan senyawa dengan spektrum yang baru. Contohnya pengembangan senyawa steroid anabolik. Yang ketiga itu kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Contoh kombinasi anestesi setempat lidokain dengan adrenalin. Yang keempat itu memperluas spektrum aktivitas. Contoh pengembangan benzyl penisilin yang aktif terhadap bakteri gram positif menjadi ampicillin, carbenicillin, dan sulbenicillin. Kemudian selanjutnya itu memperkecil efek samping obat. Modifikasi ini diturunkan untuk menghasilkan senyawa dengan spektrum aktivitas baru yang lebih spesifik. Selanjutnya, selektif terhadap spesies atau organ tertentu. Selektivitas terhadap proses biokimia dari spesies yang terlihat. Yang ketiga itu adalah modulasi farmakokinetik. Adalah mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi model.
Yang pertama itu adalah modulasi hubungan dosis ke efek, yaitu mengatur hubungan antara dosis obat dengan kadar dalam jaringan target sehingga terjadi perubahan potensi obat. Contohnya pengembangan antibiotika, turunan bensil penisilin sehingga tahap terhadap asam lambung dan dapat diberikan per oral seperti ampicillin, penisilin injeksi, penisilin, dan penisilin K. Kemudian selanjutnya itu adalah senyawa penuntun memiliki beberapa cakupan, yaitu pangkal tolak modifikasi molekul secara empiris telah banyak digunakan, kemudian memiliki kekurangan, aktivitas lemah, kurang spesifik, efek samping besar, kurang stabil, dan masa kerja yang singkat. Lanjutannya yaitu adalah beberapa pendekatan dalam mencari senyawa penuntun, antara lain yang pertama penapisan acak senyawa produk alam, yang kedua penemuan secara kebetulan, hasil uji metabolit obat, dan selanjutnya studi biomolekul dan endokrinologi, studi perbandingan biokimia, studi analisis aktivitas senyawa multipoten, efek samping obat, hasil antara proses sintesis obat, dan penapisan hasil sintesis obat. Proses pengembangan obat secara konvensional ada beberapa, dibagi berdasarkan perubahan struktur dan sifat kimia, fisika, yaitu yang pertama pembuatan seri senyawa homolog, yaitu suatu seri senyawa homolog dapat dibuat dengan memperpanjang rantai hidrokarbon. Perpanjangan rantai atom C ini akan mengubah sifat kimia, fisika senyawa, dan hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Yang kedua itu adalah mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping. Contohnya itu transil sipromin dan asetosal serta asam mefenamat. Kemudian yang ketiga mengganti bagian yang kurang penting dengan mempertahankan gugus fungsi yang ada. Contoh yaitu pengembangan turunan morfin sebagai analgesik narkotik. Yang keempat, konversi produk alami, contohnya artemisinin, sebagai senyawa antimalaria baru ditemukan oleh peneliti Cina tahun 1971, merupakan produk alami yang diambil dari tanaman Artemisia annua yang berasal dari Vietnam Utara, Cina, dan Tanzania. Yang kelima itu adalah modifikasi atas dasar tetapan kimia fisika dari substituen, contohnya yaitu adalah pengembangan turunan benzoylurea sebagai penekan sistem saraf pusat atau SSP. Kemudian penggunaan prinsip isosterik. Arti isosterik secara umum adalah kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisika karena mempunyai persamaan ukuran. Yang selanjutnya itu adalah memisahkan campuran isomer, contohnya yaitu alpha proposifen yang berkhasiat sebagai analgesik. Yang kedelapan itu adalah pembentukan senyawa kembar, yaitu ada dua molekul obat digabung menjadi satu melalui ikatan kovalen, contohnya asam salisilat dan metasid. Itulah tadi yang dapat saya babarkan tentang materi yang berjudul pengembangan obat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.